Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini, saya ingin berbagi informasi mengenai perkembangan P3K. Karena banyak teman-teman yang menanyakan baik di kolom komentar ataupun melalui WhatsApp, apakah P3K paruh waktu ini akan dijadikan penuh waktu di kemudian hari? Dan bagaimana proses berubah status dari paruh waktu menjadi penuh waktu? Kemenpan RB sudah mengeluarkan surat keputusannya yang mengatur tentang P3K paruh waktu. Baik, kita lihat Peraturan Menteri PAN RB. Ini teman-teman, Peraturan Menteri PAN RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Kita lihat langsung di poin yang membahas mengenai regulasi ataupun perpindahan status dari paruh waktu ke penuh waktu, artinya P3K. Kita lihat teman-teman, ada di poin yang terakhir teman-teman. Ada di poin ke-28. PPK ini adalah pejabat pembuat komitmen. Artinya bisa jadi bupati, sekda dan lain-lain. Artinya yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, yaitu pejabat pembuat komitmen. Artinya PPK ini adalah pejabat pembuat komitmen dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K. Di sini tidak disebutkan menjadi P3K penuh waktu, artinya P3K saja, berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian ataupun evaluasi kinerja. Berarti P3K paruh waktu ini bisa dijadikan ke P3K penuh waktu berdasarkan hasil pertimbangan dan kesediaan anggaran dan evaluasi penilaian kinerja. Yang ke-28 di poin ke-28, pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut. Yang A, PPK mengusul rincian kebutuhan P3K kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang pertama, pejabat pembuat komitmen mengusulkan formasi dulu ke Kemenpan. Kemudian Menteri PAN RB menetapkan rincian kebutuhan P3K pada setiap instansi pemerintah. Kemudian Menteri PAN RB menetapkan kebutuhan P3K di setiap instansi pemerintah. Yang C, rincian kebutuhan P3K terdiri dari kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Kemudian Menpan RB menetapkan jumlahnya, jabatannya, kualifikasi ijazah apa saja yang bisa dilamar. Yang D, PPK mengusulkan perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K dari Menteri PAN RB. Setelah mendapatkan keputusan ataupun perubahan status dari P3K paruh waktu ke penuh waktu, maka pejabat pembuat komitmen bisa mengangkat ataupun menetapkan P3K penuh waktu ini paling lama 7 hari setelah ditetapkan ataupun diterima kebutuhan itu ataupun diterima rincian formasi oleh Kemenpan RB. Yang E,
Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K. Kita lihat lagi teman-teman yang F. PPK menetapkan pengangkatan P3K sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di sini teman-teman dapat kita garis bawahi, artinya P3K paruh waktu ini bisa saja dijadikan kepada P3K penuh waktu kalau pejabat pembuat komitmen mengusulkan formasi ke Kemenpan RB, karena Kemenpan RB menerima seberapapun formasi yang diusulkan oleh daerah, oleh instansi tempat kita honor, seberapapun yang diusulkan formasinya. Sekarang masalahnya pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi. Honorernya tenaga non-ASN-nya ribuan orang, sedangkan formasi yang diusulkan ke Kemenpan hanya ratusan orang. Jadi non-ASN terlantar ataupun tidak jelas statusnya, ataupun nanti akan dijadikan sebagai paruh waktu. Yang paruh waktu ini bisa diusulkan kembali saat ini. Bisa diusulkan kembali formasi tambahan saat ini kalau pejabat pembuat komitmen mengusulkan formasi itu. Menpan akan menyetujui berapapun formasi yang diusulkan oleh Pemda ataupun oleh daerah. Terima kasih teman-teman. Inilah status teman-teman yang P3K paruh waktu. Bersabar, nanti suatu saat ataupun dalam waktu dekat Pemda-pemda akan mengusulkan formasi untuk penuh waktu, dari paruh waktu berubah ke penuh waktu. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.